Sangat ramai manusia yang kelihatannya sehat, segar bugar fisikalnya. Tetapi mereka tidak pernah menyadari penyakit yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya, ataupun yang ada di dalam batinnya. Manusia yang hanya sehat tubuh fisikalnya, sedangkan tubuh batinnya sakit-sakitan. Begitu ramai manusia penganut agama yang mengaku, yang merasa sudah beragama, yang merasa sudah menjalankan suruhan Allah, yang merasa sudah mengenal Allah, yang merasa sudah beriman kepada Allah, tetapi di dalam batinnya penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh kesakitan, penuh kedengkian. Ini adalah penyakit batin yang jarang disadari oleh manusia akibat rendahnya kesadaran berpikir. Manusia-manusia yang rendah kesadaran, yang hanya melihat material duniawi, gagal melihat energi, dan gagal melihat kebesaran ilahi di sebalik energi, ataupun di sebalik kejadian, ataupun sebalik segala sesuatu. Itulah kebutaan mata kolbu. Itulah kafir yang sesungguhnya. Itulah jin, setan, iblis, Fir'aun, Dajjal yang sesungguhnya. Itulah diri kita yang tidak mengenali penyakit batin, kesirikan pikiran yang ada di diri kita. Itulah kekuatan energi negatif makhluk halus yang sudah mendarah daging menjadi sel penyakit, menjadi darah kotor, mengotori DNA kita, yang menjadi sifat hewani atau sifat binatang diri kita, yang menjadi sifat ego, kesombongan, kerakusan pikiran kita. Inilah sumber segala penyakit yang merosakkan sel-sel tubuh sehingga tubuh kita sakit-sakitan, sehingga organ tubuh kita mengalami kerosakan, menimbulkan sensasi yang tidak nyaman. Akibatnya pikiran serabut, pikiran tidak tenang, selalu dipenuhi kecemasan, ketakutan tak tentu arah, penuh dengan ilusi, jiwanya mengambang. Manusia-manusia yang tidak menyadari penyakit batinnya, inilah manusia yang sombong, yang lupa dirinya, yang setiap hari mengkhianati kesucian hati nuraninya, yang hidup hanya mengenyangkan perut jasmani, yang setiap hari hanya memberi makan, mengenyangkan perut jasmani, tetapi perut rohani tidak pernah diberi makan, tidak pernah diberi pakaian, dan tidak pernah diberi tempat tinggal yang layak. Sejak lahir, manusia hanya memikirkan tubuh jasmani tanpa disadarinya. Dari sejak lahir lupa tubuh rohaninya, sehingga dari sejak lahir dia melupakan jati dirinya, dia melupakan Allah, tapi mengaku-ngaku mengingat Allah, mengaku-ngaku menjalankan suruhan Allah, mengaku-ngaku beriman kepada Allah, padahal dia tak mengerti apa yang diimaninya, dan dia tidak pernah menemukan kebenaran iman yang diyakininya. Hanya sekedar iman bacaan, hanya sekedar iman apa kata orang. Manusia-manusia yang sakit batinnya secara otomatis sakit pikirannya, rosak mental pikiran, keliru cara berpikirnya, banyak kesirikan di pikiran, banyak kemunafikan, pengkhianatan antara pikiran dengan hati nuraninya. Ketika pikiran tidak selaras dengan kesadaran nurani, ini yang dikatakan munafik. Ini yang dikatakan syirik, khianatnya pikiran terhadap nurani. Itulah selingkuh batin. Inilah sumber penyakit yang merosakkan, yang mengotori jiwa kita, yang mengotori, yang merosakkan mental pikiran kita, sehingga pikiran kita penuh ketakutan, penuh ilusi keterpisahan, ketakutan, kecemasan pikiran. Inilah yang
membuat kita terhijab dari menyaksikan kebesaran Allah yang meliputi tubuh yang lebih dekat dari urat leher. Karena Allahnya hanya sekedar ucapan, bacaan, tulisan saja, tapi dia tidak mengerti siapa sih Allah itu sebenarnya. Allah lebih dekat dari urat leher kita, lebih dekat dari urat nadi kita. Lalu di mana dia? Manusia banyak yang mengetahui ayat ini, tetapi hanya sekedar di situ, tidak mau berpikir. Kalau dia lebih dekat, di mana dia? Sudah dapat dibuktikan kebenarannya? Atau hanya dengan ucapan saja? Banyak orang yang pandai berucap, mulutnya terbuka menyampaikan seolah-olah menyampaikan kebenaran, tapi kolbunya tertutup, buta kolbunya melihat kebesaran Allah, yang di dalam batinnya penuh kesirikan, penuh pengkhianatan, penuh kesombongan. Ini adalah penyakit batin yang jarang disadari oleh manusia, sehingga tubuhnya sakit. Ketika batin kita kotor, jiwa kita kotor, secara otomatis pikiran kita gelap, pikiran kita penuh kemunafikan, pikiran kita hianat kepada Allah. Tapi kita merasa sudah mengikuti perintah Allah. Padahal yang kita turuti selama ini hanyalah keinginan hawa nafsu pikiran yang tidak selaras dengan kehendak hati nurani. Inilah yang membuat pikiran manusia sentiasa dihantui kecemasan pikiran, sentiasa ditakut-takuti. Ini yang membuat lemahnya jiwa manusia. Sehingga apa kata orang mudah takut, apa kata orang mudah percaya tanpa unsur periksa. Inilah sumber penyakit akibat kebutaan mata kolbu, tidak mengenali diri, tidak mengenali Allah. Allahnya hanya sekedar bacaan, ucapan, hafalan saja. Tapi tidak mengerti apa yang diucapkan. Dan tidak mencerminkan sifat-sifat kemuliaan Allah. Mulutnya berkata, saya mengenali Allah, saya beriman kepada Allah. Tetapi sifatnya, perangainya, akhlaknya malah mencerminkan sifat-sifat setan. Sifat iblis yang penuh kemarahan, kesombongan, kebencian, kedengkian. Yang penuh kesirikan. Tapi mereka tidak pernah menyadari itu. Karena apa? Karena rendahnya kesadaran. Pikiran terikat dengan material duniawi. Kesadarannya terikat di bumi, tidak mampu menembus ke dimensi langit. Akibat apa? Akibat kuatnya kotoran energi negatif mengotori sel-sel darahnya. Inilah yang membuat manusia gagal mengenali rahasia kebesaran Allah yang terjadi di kehidupan. Inilah sumber segala penyakit yang membuat hidup kita tidak tenang. Kenapa hidup kita tidak tenang? Kenapa pikiran kita selalu takut? Selalu cemas, selalu penuh khawatir. Takut apa kata orang, takut apa kata orang. Selalu yakin dengan apa kata orang, tapi tidak yakin dengan diri. Bagaimana kita mau yakin kepada Allah kalau tidak yakin dengan diri? Hanya yakin kepada orang. Agaknya orang itukah yang menyelamatkan kita? Kalau kita tidak yakin dengan diri, bagaimana kita mau yakin kepada Allah? Kalau kita tidak mengenali diri, bagaimana mungkin kita mengenali kepada Allah? Yang kita kenali hanya Allah tulisan, bacaan, apa kata orang. Lalu bagaimana dengan tauhid kita? Ini karena tauhid yang tidak murni, yang penuh kesirikan, kesombongan, tanpa kita sadari. Inilah sumber penyakit batin yang menyebabkan tubuh kita sakit-sakitan berkepanjangan. Berobat kemana-mana, baik sekejap, nanti penyakit datang lagi. Inilah ketidaksadaran manusia, karena manusia hanya sibuk menyembuhkan penyakit fisikal, tetapi gagal, lupa menyembuhkan penyakit batin ataupun penyakit rohani. Penyakit rohani berpunca daripada kebutaan mata kolbu, tidak mengenali diri, tidak mengenali Allah, sehingga pikiran penuh dengan kesirikan. Obat penyakit syirik hanya satu, temukan jati diri. Temukan guru yang mampu membukakan mata kolbumu, yang mampu membangkitkan kesadaran rohani dari kuburan ego, supaya kesadaran berpikirnya terbuka, supaya menyadari kesirikan pikiran yang selama ini membuat hidup kita tersiksa.